Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam sahabat Arjulan di rumah. Berjumpa kembali di acara kita, di program kita Arjulan Today. Hari ini sangat spesial karena kita kedatangan banyak tamu. Nanti diperkenalkan sama Kak Fuad. Hari ini sebutannya bukan Pak Fuad lagi, tapi Kak Fuad. Kenapa? Nah, nanti jawabannya. Di sini sudah ada 3 tamu sangat handal, sangat pinter, sangat piawai. Pokoknya jos semua. Ada yang pertama Kak Herni, selamat siang. Hai, selamat siang adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Kak Herni siang hari ini. Semangat ya. Kemudian yang kedua di samping kanannya Kak Herni ada Kak Aris. Hai, assalamualaikum. Jumpa dengan Kak Aris. Semoga tetap semangat, sehat selalu. Oke, terakhir yang paling pojok diperkenalkan Kak. Hai adik-adik, perkenalkan saya Kak Yuni dari SDN Uding 9 Surabaya. Oke, sahabat Arjulan mungkin bertanya-tanya kenapa kita memanggilnya pakai sebutan Kak semua. Tidak Bu Herni, tidak Pak Aris, tidak Bu Yuni, tapi Kak Herni, ada Kak Aris, ada Kak Yuni. Nah, ini berkaitan dengan apa yang akan kita peringati hari ini. Sekarang tanggal 14 Agustus. Sekali lagi, sekarang tanggal 14 Agustus. Dan ini merupakan hari spesial karena kita memperingati Hari Jadi Pramuka yang ke-60. Nah, mungkin baru tahu kalau sekarang kalau Pramuka itu usianya sudah 60 tahun. Itu kalau misalnya umur kita itu sudah sangat tua, sudah 60 tahun, begitu kakak-kakak ya. Nah, hari ini terutama untuk kelas 1 sama kelas 2 mungkin karena kita masih pandemi sehingga tidak pernah datang ke sekolah, tidak pernah berlatih pramuka, tidak pernah mengikuti pelajaran pramuka dan sebagainya, pelatihan pramuka dan sebagainya. Nah, kita akan bincang-bincang, kita akan perkenalkan pramuka itu apa sih? Mulai dari tingkatannya dan segala macamnya, nanti kita akan bincang-bincang dengan para narasumber kakak-kakak yang hebat-hebat ini. Oke, ini pertama kakak-kakak saya ucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-60. Oke, yang ke-60. Sekali lagi catat, 60 tahun. Sudah sangat tua kakak-kakak. Oke, yang pertama mungkin ke Bu Herni dulu. Lah kan salah. Ke Kak Herni dulu yang benar. Ke Kak Herni dulu. Kak Herni, tolong kami ini saya mewakili sahabat-sahabat Arjulan di rumah yang kelas 1 sama kelas 2 mungkin kurang familiar. Kenapa sih kok disebut dengan kakak, adik, ada yanda, ada bunda? Mungkin bisa dikasih tahu. Oke, adik-adik, kalau untuk panggilan itu Kak Aris. Nah, Kak Aris ini piawai untuk menjelaskan. Oh, Kak Aris berarti Kak Aris. Silakan Kak Aris. Oke, sama Kak Herni. Begini ya. Jadi istilah itu adalah sebutan bagi seseorang untuk menghormati. Sehingga antara kakak dan adik, bunda dan yanda ini adalah sebutan untuk Ananda kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ini adalah dari golongan pramuka siaga, sehingga Ananda ketika bertemu dengan pembina, maka Ananda harus memanggil yanda untuk pembina putra. Untuk pembina putrinya Ananda memanggil bunda. Ini untuk yang kelas 1 sampai kelas 3 ya? 1, 2 dan 3. Sementara untuk yang kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 ini adalah golongan penggalan. Sehingga ketika memanggil pembinanya, panggilannya adalah kakak. Oke, seperti itu. Oke, jadi adik-adik di rumah, bahwa kenapa kok harus manggil yanda, manggil bunda, manggil kakak, manggil adik? Itu tadi jawaban dari Kak Aris. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 karena masih di tingkatan siaga, untuk manggil pembinanya dengan sebutan yanda bagi yang laki-laki ya, kemudian bunda bagi yang
Pembina Putri. Pembina Putri, pinter. Kak Yuni ini beliau adalah selain jadi pembina pramuka juga pembina literasi di SDN 79. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Tapi kalau sebutan yang tadi tingkatan penggalang, mulai dari penggalang sampai ke penegak itu kakak. Kakak, kalau manggil siswa itu adik gitu ya, kakak adik. Kenapa seperti itu? Agar lebih akrab. Jadi seperti kakak sama adiknya, seperti Yanda sama anaknya. Jadi seperti itu. Nah, saya enggak tahu ini tanya sama siapa. Nanti jawabnya sekalian saja. Pokoknya langsung tanya gitu, langsung jawab gitu aja. Ini terutama untuk kalau yang mungkin yang sudah penggalang, saya kira paham, sudah sangat mengetahui tentang sejarah. Kita akan ngomong yang pertama Kak Fu, tentang sejarah pramuka. sebelum sejarah ada yang lebih penting lagi. Apa itu Kak ini? Tingkatan-tingkatan. Oke. Karena setiap tahapan itu ada tingkatannya sendiri. Oke, wes. Kita pramuka punya pangkat sesuai dengan tingkatan Kak Fu. Punya seperti di tentara, Iya. seperti di kepolisian gitu ya. Siaga Hebat itu berarti sendiri. pramuka. Jadi ada siaga. Oke, silakan kalau gitu Oh. Kak ini akan menjelaskan tentang tingkatan dan pangkat. Pangkatnya kalau kerennya pangkat ya. Nanti Oke, adik-adik keren. juga punya tanda kehormatan. Selain pangkat ada tanda kehormatan, tanda kecakapan khusus, tanda kecakapan umum. Jadi pramuka itu ada siaga ya Kak Aris ya, ada penggalang, ada penegak, Oke. pandega. Nah sekarang untuk siaganya, Yang kelas 1 sama kelas iya, 3 ya. Siaga itu pakar yandanya, bundanya itu ada di Kak Yuni. Kak Yuni siaga itu tingkatannya kan banyak ya. Iya, siaga. Adik-adik akan disiapkan jawabannya oleh Kak Yuni. Monggo Kak Oke, Yuni. silakan Kak Yuni. Jadi adik-adik, siaga itu ada 3 tingkatan. Yang pertama siaga mula, yang kedua siaga bantu, dan yang ketiga siaga tata. Jadi ada 3 tingkatan. Tapi sebelumnya Kak Yuni saya potong, maaf saya potong. Adik-adik di rumah bisa juga menyiapkan buku sama alat tulisnya. Oh, Nanti bisa. nah ditulis tingkatan apa segala macam nanti bisa ditulis. Oke, lanjut Kak Yuni. Oke, jadi tadi ya diulangi lagi. Tingkatan di siaga itu ada 3. Yang pertama siaga mula, yang kedua siaga bantu, dan yang ketiga siaga tata. Jadi ada 3 tingkatan. Oke. Itu untuk Siaga. Siaga. Nah, penggalang. Penggalang. Nah, penggalang ya ini ada pakar penggalang juga Kak Aris ya. Aris. Jadi tingkatan-tingkatan penggalang Kak Aris. Iya, jadi sama halnya dengan siaga pun penggalang juga ada tingkatannya. Juga ada 3. Yang pertama adalah penggalang ramu, penggalang terap, Rakit. penggalang Rakit. oh ya, Nah. sorry. Yang Rakit pertama ramu, penggalang ramu, rakit, penggalang rakit, Ada penggalang terap. terap. Oke, juga ada 3 Iya. tingkatan ya di Nah, penggalang. jadi karena kita tingkatannya di SD itu kalian berhentinya di penggalang. Kan untuk naik, Kak, gimana caranya supaya saya jadi dari siaga mula ke bantu? Nah, itu ada tesnya, Pak. Kak Fu, ada tesnya. Tiap tingkatan ini? Iya, Ya, ada ada yang harus tesnya. diujikan di dalam SKU. Nah, SKU itu apa? Namanya Kak? SKU itu apa? SKU. SKU itu sendiri itu SKU itu buku syarat kecakapan umum. syarat Apa yang kecakapan. harus Oh, singkatan dicapai. dari syarat Iya. kecakapan umum. Contohnya apa Kak Yun kalau untuk siaga itu Kak Yun? Jadi untuk siaga itu biasanya bisa menyebutkan Pancasila. Nah, itu Kemudian syaratnya. dia bisa Hafal Pancasila berarti ya. bisa hafal Pancasila, kemudian dia bisa menabung. Terus dia bisa memelihara hewan. Dan yang paling penting Kak Yun harus hadir di pertemuan Iya. pramuka. Setiap Sedikitnya Paling sedikit paling sedikit 6 6 kali pertemuan Wah, pramuka. baru bisa naik. Jangan tiba-tiba aku nggak mau masuk kalau nggak waktunya Langsung ngisi naik. kecakapan. Nah, itu ya nggak bisa. Tapi Jadi ada absen. pertanyaannya apakah kemudian ketika harus datang 6 kali minimal ya. Nah, di setiap kedatangan itu yang diajarkan apakah sulit sih di pramuka? Oh tidak, kita itu belajarnya menyenangkan. Ah, Kita itu yang ada penting nyanyi, dicatat, menyenangkan, nanti dicatat. dikasih lagu, kita menyanyi. ada Yang permainan siaga. juga. Iya, ada Ada game. siaga, ada game. Oke, Kak Aris. Menyenangkan pokoknya. Kak Aris kalau Iya. penggalang dari penggalang ramu ke rakit. Nah, Jadi tahapannya memang untuk bisa mencapai tingkatan ramu, rakit, terap itu harus melalui tahapan ujian, yaitu Oke. melalui mengisi pertanyaan SKU yang juga. ada di SKU. Di SKU. Nah, di SKU sendiri untuk penggalang yang berkaitan dengan lingkungan juga banyak. Contohnya satu. Contohnya adalah
mengerti dan mengenal memilah sampah, Iya. kemudian bisa menjernihkan air. juga. Kalau kegiatan karena saya guru agama ya, kalau kegiatan keagamaan gitu Hafalan surat. Ada. Ada juga. Hafalan surat. Melakukan Sholat. berjamaah. Hari-hari juga ya? besar agama. Tergantung agama yang dianut Iya. tentunya kan, tergantung agama yang dianut tentunya. Benar-benar. Oh seperti itu juga Iya, ada ternyata. kemudian itu Kak Fu mungkin kurang paham karena di agama tidak ada pangkat, tidak ada derajat. Iya, Nah, iya sih. di pramuka ada pangkatnya ya Kak Aris ya. Iya. Kalau penggalang ramu, cirinya apa bedanya sama penggalang rakit dan trap? Kalau penggalang Ada 3 Kak Fu. Ramu, rakit, Trap, trap itu kalau di oke. penggalang. Sebentar saya potong. Kalau di siaga tadi ada siaga mula, ada siaga bantu, ada siaga tata. Oke. Kalau di penggalang ada ramu, rakit, sama Kayaknya yang pengen belajar Kak Trap. Fu ini deh. biar sahabat-sahabat terjual di rumah tahu. Iya. Tapi nggak apa-apa, memang saya nggak tahu juga sih. Ya teruskan Kak Aris. Cuman yang dimaksud adalah tingkatan level khusus. Iya. Nah, memang secara umum ramu rakit terapi itu secara umum. Tapi kemampuan seseorang yang memiliki kemampuan misalnya memasak Jahit. khusus. Iya. Nah, nanti ada Dan pinnya. kemudian sholat pun Oh ya, gitu ya. yang mencapai dari tingkat yang Menarik berarti lebih kalau apalagi dikasih pin-pin yang lebih beda-beda. Iya, apa yang ada tinggi, tandanya. maka dia mendapatkan satu tingkatan. TKK Kak Fu Oh, Oh namanya. gitu, karena saya memang pernah lihat sih Kak Aris. Jadi ada Pramuka? beberapa tapi tingkat mungkin karena tingkat SMP SMA ya itu di baju SD juga bisa Kak Fu. SD juga bisa. SD Mbak. bisa juga. Siaga juga bisa. Selempang, masih pakai Selempang. hasduk, pakai baret. Kemudian di sini seperti kita kalau melihat Kayak veteran. tentara, Kayak polisi. veteran. Iya kayak banyak juga sih kalau veteran ya. Banyak Tapi pangkat. kalau yang kita familiar tahu itu kan biasanya di tentara, di TNI, di polisi itu kan banyak. Iya. Nah itu di pramuka ternyata ada. Nah ternyata itu dan ternyata ada syarat-syarat khusus Khusus. untuk mendapatkan itu ya. TKK. Jadi cara- sangat menarik. Tanda kecakapan khusus Kak Jadi Fu. adik-adik di rumah jika misalnya ingin mendapatkan itu juga bisa ya. Bisa. Oh. Kak Fu lagi satu. Itulah kerennya pramuka. Pramuka itu menghargai seseorang Ya. sesuai dengan kecakapannya. Oh, gitu ya. Jadi jadi Kak Yuni cakap masak ada tandanya masak, pinter masak. Oh gitu. Iya yang Jahit. Kalau masak itu Menjahit. tandanya apa? Apakah kompor gitu mungkin? bukan Kak Fu ada. bau-bau bumbu-bumbu. Tesnya Oh, iya, begitu. iya. Enggak untuk Iya. pinnya, untuk pinnya. Lagi gambarnya gitu. Ada tulisannya memasak. Oh memasak. gitu. Iya. Oh, Semacam sangat apa? sangat menarik sebenarnya. Teflon, semacam apa gambarnya Iya. itu? Kayak Oke. pajan teflon itu. Tapi karena kalau kita bincang-bincang masalah pangkat dan sebagainya nggak akan selesai sih, karena kita masih di SD, mungkin ya kita Sampai bicara itu siaga sama dulu. penggalang Itu sudah mungkin betul. mungkin Iya, seperti betul, Kak. supaya adik-adik di rumah juga tidak apa sih penegak dan segala macam nanti. Nah, mungkin tapi paling tidak sekarang sudah sangat paham tingkatan yang ada di SD. 1 2 3 ini siaga, 3 4 4 5 6 penggalang. Penggalang. Kemudian di tiap di siaga maupun di penggalang itu sudah ada tingkatan, betul. dan Kak Fu. seperti tadi yang dijelaskan ternyata banyak pin loh dan itu keren dan hanya ada di pramuka. Oke. Dan saya yakin bahwa anak-anak itu memiliki kemampuan sendiri. Iya. Keistimewaan Dalam sendiri. ibadah, Keistimewaan dalam ibadah, sendiri-sendiri. misalnya ngaji, Pinter Ada. adan misalnya membaca Quran, itu salah satu Qiraah. juga yang bisa mendapatkan TK. pin. Iya. Itu ya. Oke, sangat menarik. Ini sudah untuk tingkatannya seperti itu ya. Ya Kak Fu itu. Oke, tingkatan kalau yang itu tadi di kita SD. sudah tahu tentang tingkatan yang ada di SD. Nah, sekarang mungkin sekali lagi diingatkan oleh Kak Fuad bahwa kalau mungkin yang sudah penggalang kelas 4, 5, 6 sudah tahu. Tapi yang kelas 1, 2, 3 mungkin karena kita belum pernah bertemu dengan Kak Yuni, Kak Aris, Kak Erni, mungkin belum tahu tentang sejarah sekarang. Ini siapa yang paham betul mengenai sejarah? Kalau ingin saya sih tentang mulai dari sejarah terbentuknya pramuka di tingkatan internasional sampai ke Indonesia seperti apa. Sampai kita memperingati yang 60 tahun Ini Kak itu. Herni, Pak. Kak Tangannya Herni. Kak Herni. Kak Herni berarti jangan segan Monggo, dilempar monggo, lagi Kak kalau Herni. gitu. Silakan Kak Herni. Oke, pramuka itu Ya. yang menggagas pertama itu
Lord Baden-Powell. Nah, itu Bapak Pramuka Dunia. Jadi Diulangi Kak Erni namanya. Lord Baden-Powell. Nanti bisa juga ada tulisan di bawah Ya, ya. jadi namanya. beliau itu dikenal di dunia sebagai Bapak Pramuka Dunia. Jadi beliau yang mendirikan Pandu kalau di Indonesia waktu itu. Ya Kak Aris Ya, ya. betul. Monggo silakan Kak Aris dilanjutkan. Nah, terbentuknya Itu orang mana saya potong? G. London, Inggris. Lord Baden-Powell itu adalah kelahiran 22 Februari. di London. Lahirnya Nah, di ini London, lahir di Inggris London. berarti. Nah, setelah terbentuknya gerakan pramuka, istilahnya dulu, Scott. sekarang bukan pramuka ya, Scott. Pramuka kan di Indonesia. Ya, ya. Nah, Pramuka di Indonesia. maka setelah pergerakan pramuka ini sangat menguntungkan, artinya itu sangat bagus, Memberi manfaat prakteknya, kepada iya, masyarakat umum lah. masyarakat terutama pemuda, maka Iya. Kegiatan yang maka positif. di Indonesia pun membentuk juga. Sekarang kita mengalih lagi ke Indonesia bahwa ketika pada koloni penjajah Iya. di masa-masa koloni penjajah Masa-masa itu penjajahan. beliaunya Punya peran mampu juga. negara. Iya, ini sudah membentuk Pandu. sebuah organisasi Pandu, ya, Japanese Pathfinder organisasi yang dibentuk oleh Mangkunegara ke-7 ini. Ah. Di situ ternyata di Indonesia pun juga pergerakannya juga cukup bagus, sehingga terbentuklah Manfaatnya muncul cukup banyak organisasi mungkin gitu ya. organisasi baru, Betul. misalnya seperti Budi Utomo, Iya. Hizbul Waton, Oke. kemudian Oke. Oh, Hizbul Waton itu pramukanya Muhammadiyah. Iya, betul. Kalau di Muhammadiyah, SD Muhammadiyah di tingkatan pendidikan Muhammadiyah tidak ada Namanya- pramuka, adanya namanya Hizbul Waton. Hizbul Waton. Secara intinya sama. Sama. Tapi yang saya tanyakan kenapa kok tanggal 14 itu dijadikan sebagai, tapi sebelum tanggal gini deh. Iya, betul. Pramuka sendiri itu artinya apa? Kalau Nah, yang saya dari tahu kan mana? itu Kayun. Oke, ini dari Kayun. seharusnya pertanyaan awal yang Ya, saya dari tanyakan Kayun ini. sekarang dijawab. Siapa yang Kayun. ingin dijelaskan? Oke, Silakan. Jadi pramuka itu kepanjangan dari Praja Muda Karana. Praja Muda Karana. Artinya Praja itu apa? Praja itu pemuda. Praja itu pemuda. Praja Muda itu pemuda yang berkarya. Jadi Oh. Praja Muda Karana itu pemuda yang berkarya. Oh gitu. Jadi pramuka itu sendiri dari kata-kata Praja Muda Karana artinya pemuda eh, yang berkarya. Kenapa tanggal Tapi 14? gini, Ya, ya, ya. saya juga menambahkan sejarahnya kenapa kok tidak langsung di pramuka, tapi awal Karena kata pakai tadi diambil ya. dari Pandu. kata koloni adalah poromuko. Ini poromuka. Jadi poromuka ini adalah dari kata para pemuka, jadi Para penggede. prajurit terdepan. Oh, Memang gitu. dasarnya adalah dari basicnya kan militer. Oh. Diambil dari sana poromuka, sehingga yang artinya adalah prajurit yang terdepan. Cuman dari sejarah kata poromuka diambil kata pramuka. Pramuka yang tadi ya kepanjangannya Ya. Praja Muda. Nah, Tapi di situ Bapak Hamengkubuwono ke-9 mempunyai ide untuk menggabungkan semua organisasi pemuda tadi Ya. menjadi kepanduan Indonesia. Oh, gitu. Ya, Kepanduan itu keren loh Pak Fu. Iya. Kalau tadi Maksudnya, latihannya ini kayak ada pramuka, ada pandu. dulu Pak Kak Fu. Bedanya Dulu tuh- apa? Dulu kita sebutannya pandu. Dulu pandu. Nah, sekarang pramuka. Sekarang pramuka. Dan kalau yang dikatakan Kak Aris tadi itu pendidikannya seperti semi militer, Semi-militer. berkaitan dengan lambangnya Kak Fu. Oke, tapi sebelum kita ngomong lambang habis Nah. ini Kak ini sabar dulu. Kenapa tanggal 14? Kenapa kok tidak tanggal 1 biar mudah di Makanya pada tanggal itu Dan kenapa harus bulan Agustus? Hamengkubuwono itu Ya. menjadikan pergerakan pemuda itu jadi satu, Betul. namanya Pandu kan. Oke. Nah, maka Presiden pada tanggal 14 Agustus Agustus. 1945 Ini berarti presiden pertama Ya. RI ya anak-anak. Ya. Siapa? Betul, memberikan Insinyur Soekarno. Panji Pramuka itu Pertama. Ya. kepada gerakan Pramuka, sehingga pada tanggal itu disebut Hari Pramuka. Hari Pramuka di Indonesia. Jadi 14 Agustus itu bukan Hari Pramuka sedunia, tapi Dan Pramuka se-Indonesia yang usianya sekarang 60 tahun. 60 Tadi Kak Irni, tahun.
ceritakan dong kepada kita tentang lambang. Kenapa lambangnya tunas kelapa? Ini ada lambang. Nah, kamera bisa di shoot ya. Nah, ini ada tanda apa? Lambang pramuka. Lambang pramuka itu tunas kelapa. Adik-adik tahu, pohon kelapa itu dari ujung sampai ke atas batangnya itu berguna semua. Akar sampai daun. Akarnya bisa Daun. untuk sapu, buahnya Betul. bisa dibuat dimakan, airnya bisa Dimasak untuk dan minum, sebagainya. serabutnya juga bisa dipakai untuk sapu, untuk menanam bunga, Pohonnya, lidinya batangnya. bisa dipakai. Nah, adik-adik itulah kenapa dikasih lambang tunas kelapa. Harapannya pramuka bisa hidup di mana-mana ya Kak Yuni ya. Berarti. Tangguh. Nah, setelah itu dilatih dengan latihan-latihan fisik. Betul. Ketika penjelajahan, kemudian diajari ketika kita tersesat kita harus Iya. apa? Kita harus survive di lapangan. Iya, di Itu hutan. diajarkan mulai kecil. Itulah kenapa lambangnya adalah tunas kelapa. Jadi intinya bahwa diharapkan anak-anak yang ikut pramuka itu bisa beradaptasi dimanapun dia berada. Bisa jadi mana-mana jadi pemimpin. Itu kan maksudnya seperti tunas bisa. kelapa. Hidup di air bisa, di darat juga bisa kan seperti itu ya. Iya. Makanya Di pantai di mana-mana Heeh. pohon kelapa itu bisa bisa tumbuh Bisa dan bisa Maksudnya hidup dengan seperti Dan Oh, kokoh. oke. Kalau ada tsunami, pohon kelapa yang nggak tumbang. karena akarnya. Karena Tapi akarnya jangan sangat lupa kuat. disampaikan oleh Kak Eri bahwa mulai dari akar sampai dengan Sampai daunnya daun. dapat Itu digunakan semua atau bermanfaat. dimanfaatkan. Nah, itu Tapi perlu yang kita garis bawahi adalah akarnya. akarnya Iya, kenapa? Ya, kokoh. makna dari akar itu sendiri bahwa kita mempunyai cita-cita itu harus yang kokoh. Kokoh. Untuk bisa Sebagai pondasinya ya Kak Aris ya. Iya, Betul, betul, Untuk bisa betul. mencapai apa yang menjadi cita-cita. Dan jangan lupa Iya. itu dimulai dari siaga. Dan Tugasnya siaga. para bunda dan yanda untuk menciptakan generasi yang kokoh. Yang kokoh, yang kuat, yang Ya. tidak cengeng, nggak nangisan, mandiri dan sebagainya lah. Oke, sekarang mungkin itu tentang tunas kelapa yang lain. Lambang-lambang yang lain mungkin bisa diceritakan. Atau tentang Leli, bunga leli Kak Yuni. bunga leli. Ini Biasanya namanya dipakai bunga leli ya? Bunga leli. Bunga leli, saya nggak tahu kalau bunga ini kalau di Indonesia ada nggak bunga leli? Itu tanda dari dunia. Oh, Jadi ini- ya, jadi gitu kalau ya? bunga leli ini Hmm. tandanya Scott dunia. Jadi seluruh Oke, dunia. berarti kalau memakai ini bunga lambang leli. internasional ya. Ya. Jadi seluruh dunia akan tahu kalau Ada. seperti ini, oh berarti itu Oke. pandu. Nah, ini dipasang seperti punya Nah, yang betul. di sebelah Oh, kanan gitu. adalah Dunia. gambarnya dunia Tapi leli. kalau yang tunas kelapa Ada di bersifat sebelah kiri. Indonesia Ya. saja. Benar. Dan Tapi itu sudah ada tahu dipasang dong. di baju Kak Fu. Oh iya, di oh kanan seperti dan itu ya. Di kiri. baju mesti Seperti ada ya. ini, iya. Yang biru itu bunga leli. Ini ungu Kak Fu. Ungu kenapa? Ini warna ungu Kak. Iya, Biru, kenapa Kak. harus ungu? Kenapa nggak pink? Ungu itu warna kedamaian. Oh gitu, ungu itu. Dan ini ungu ada itu tunas kelapa, damai. Begitu Kak Fu. Oke, jadi sahabat Arjulan terutama yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah tahu kenapa kok tunas kelapa. Kenapa kok tidak pohon mangga misalnya? Nah, itu jawabannya. Tadi disampaikan oleh Kak Eni, disampaikan oleh Iya. Kak Yu sama Kak Aris sudah sangat panjang lebar tentang makna kenapa harus pakai tunas Tunas kelapa. kelapa. Nah, oke. Nah, sekarang sejarah sudah sampai masuk ke Indonesia sudah. Ini pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah sebelum kita ngomong ke prestasi ini, kalau prestasi nanti kita ngomongnya kan bersifat ke ujung sembilanan. Iya. Kita ngomong dulu tentang tadi struktur organisasi. Kalau tadi kan kepangkatan mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega. Ada lagi setelah pandega? Sudah pembina Kak. Sudah pembina itu ya? Sudah tua, sudah pembina, sudah tua Kak Fu. Tapi walaupun tua tetap dipanggil Jiwa muda. kakak karena praja muda karena Karena tingkatan kita Kak muda Aris terus. atau mungkin Kak Eni dan Kak Yuni. Saya kami yang teman-teman sahabat Arjulan di rumah juga dikasih tahu tentang tingkatan mulai dari pusat itu apa, kemudian sampai tingkat sekolah. Monggo Kak Aris. Oke, kalau kita akan lebih mudah karena kita basicnya ada di sekolah, Ya, ya, betul. basic sekolah, maka kita awali dari sekolah aja. Iya. Nah, dari sekolah itu Oh, mulai dari tingkatan bawah ini ya. Dari bawah ke atas. Ke ya. atas ya. Iya. Oke, terserah Dari oke, bawah silakan bawah dari ke bawah sini ke kita atas. kemana? Ya. Jadi di tingkat sekolah itu ada yang namanya majelis pembimbing. Ya, jadi ada majelis pembimbing Yang itu membawahi. yang membawa adalah setingkat kepala sekolah.
Oke. Majelis Pembimbing Gugus depan. Jadi namanya Namanya Kamabigus. Kamabigus. Kamabigus itu Ya, di tingkatan kepala sekolah. sekolah. Oh, Majelis. Kak Fu sebentar. Iya. Gugus depan nggak hanya di sekolah. Hmm. Sekelompok orang membentuk gugus depan Bisa. sendiri itu boleh. Bisa. Karena Kak Herni sendiri Iya. dulu teman pramukanya itu tukang becak. Oh, itu diperbolehkan? Boleh. Boleh. Salah satu di Surabaya mungkin satu-satunya adalah gugus depan 2122. Nah, Dua, Jadi- itu apa itu? Nomornya Kak Fu. Seperti Wira Dulu- Sableng. Iya. Oh, Wira Sableng. 212 kan Wira Wira Sableng Sableng. beda. Kalau Kak Heri Ini 21 khusus dan Surabaya. 22. Hmm. 2122 itu nomor. Jadi nomor Iya. di kepramukaan itu Iya. ada 2 ya Kak Yun ya. Iya. Dijelaskan sedikit Kak Yun, kenapa saya nomor sebentar, 21 Kak dan Edi. 22. Berarti misalnya Iya, ini misalnya, iya. tapi kita nggak mengharapkan ya. Anak putus sekolah juga bisa bergabung Boleh. berarti ya dengan pramuka ya. Jadi Tidak ada anggota anak pramuka sekolah itu berarti iya, kan? jadi siapa Oh, begitu. Saya baru tahu ini. Ada yang tukang becak, Oh, gitu. ada yang pemulung, ada yang pegawai BH juga. Sekarang sudah besar semua. Dan sampai sekarang masih ada. Dan juga bisa seragam, pakai seragam Harus pramuka pakai, juga. harus Dan tidak hanya pakai. itu, Oh, ada keren, dari kepolisian, Kepolisian, bapak-bapak ada dari polisi, angkatan angkatan darat. laut. Oh. Itu tergabung dari dalam Saka. Nah, artinya jika kalian mau jadi keren, kenal sama polisi, sahabatan sama tentara TNI, ikut pramuka. Dokter juga ada. Seperti itu. Iya. Oke. Jadi di pramuka itu seperti itu Kak Bu. Jadi Iya. tidak hanya melulu yang di sekolah, di luar sekolah pun boleh Boleh. mendirikan Oh, gugus gitu depan ya. sendiri. Boleh, Asalkan struktur organisasinya terpenuhi. Oke, ada syarat-syaratnya. Iya, itu terpenuhi. Iya, karena organisasi. Iya, kan. dan itu sudah terdaftar Kak Fu, nanti bisa mendaftarkan ke cabang. Nah, Oke, setelah itu setelah kalau- apa? Oke. Kamabigus. Kamabigus. Di tingkat Kamabigus apa Kamabagus? Kamabi. Kamabigus. Pembina. Pembimbing. Itu di tingkatan gudeg berarti tingkatan sekolah ya. Iya. Atau bisa di luar Iya, sekolah bisa. asalkan. atau teritorial namanya kan. Oke, setelah itu Kak Aris. Nah, kemudian di tingkat atasnya ada yang namanya Kamabicap. Kamabicap. Kamabiran Kak. Kamabiran dulu. Kamabiram apa Kamabicap? Ranting. Ranting. Oh, Kamabiran. Ya. Belum ke Ya. cap ada. Ranting ini berarti tingkat. Kecamatan. Oke, jadi Cuman lebih terus lagi desa dulu aja. Kamu bisa. Ya. Kamabisa ini apa lagi nih? Desa itu Ya. sebelum Oh, desa. kecamatan. Kelurahan. Kelurahan tadi Desa. kalau di Surabaya kelurahan. Jadi- Kemudian yang mimpin adalah Pak Lurah. Oke, Oke. Kak Aris begini. Supaya nanti untuk belajar lebih lanjut ya kita setelah Kamabisa Langsung aja. ada Kamabi Kamabiran. Nah, Oke. kemudian ada Kamabicap. Kamabicap Kamabicap tingkat kota. cabang Cabang. kota. Nah. Ye, kota. Kamabida Kamabida provinsi. Daerah. Oke, Oke. jadi ada Kamabigus tingkat sekolah, Oke. Kamabiran tingkat Ya. kelurahan Bisa. atau desa, Ya. Kamabisa dulu. Kamabisa, Kamabisa, ini Kamabiran. tingkat kelurahan atau desa, Kamabicap ini tingkat Ran. Kamabiran, sorry. Saya kan enggak apa, saya bukan bina pramuka. Kamabiran ini tingkat kota. kecamatan. Kecamatan. Salah Cabang. lagi. Nah, cabang. Diulangi lagi sih kayak ini yang lebih runtut Oke. biar yang didapat juga Pertama paham. Kamabigus. Lihat saja ada apa. Kamabigus. Kamabigus. Naik menjadi Kamabisa. Oke. Kemudian tingkat kelurahan. Kamabiran, Ranting, Oke. Kamabicap, Kamabida, Kota. Provinsi. daerah, kemudian Kamabinas. Kamabinas. Nah, Nasional. Dan tapi secara Indonesia. struktural yang benar, Iya. ini kita akan cuman menggampangkan pemahaman anak untuk Iya. di tingkat sekolah. Iya. ini. Iya. Cuma yang Iya. betul saluran Seperti dari itu kan atas, tadi. dari nasional, Betul. Kamabinas, Provinsi. Oke. Kamabicap, Kamabiran, Kamabida dan Kamabida. Dan kerennya lagi Kak Fu, Iya. di tiap-tiap tingkatan itu ada lomba tingkatnya. Jadi mulai LT, lomba tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ada jamborenya juga. Oke. Jamborenya Nah, mulai yang ya kalau dulu sih, kalau dulu walaupun saya enggak mengerti pramuka tapi kalau disuruh ikut kemah, paling seru. Sami. Mantap. Ada persami, ada Sari. Jambore itu sendiri Mm-mm. sebagai wahana perkenalan lingkungan, wahana sebagai keterampilan. Oke, setelah ini anak-anak, adik-adik, sorry, kamu salah lagi nyebutnya. Setelah ini adik-adik kita akan berjumpa kembali. Nanti setelah ini kita akan bincang-bincang tentang prestasi SDN Ujung 9. Kita sudah dapat apa sih? Gaya kalau ini ya. Tunggu setelah ini, jangan kemana-mana. Oke.
Oke, selamat datang kembali, berjumpa kembali dengan Arjulan Today. Adik-adik Arjulan di rumah, tinggal 5 menit lagi kita akan bincang-bincang melanjutkan yang tadi. Nah, sekarang kakak-kakak dikasih tahu dong adik-adik di rumah tentang prestasi pramuka SDN Ujung 9 itu apa? Silakan. Ada banyak sebenarnya ya prestasi kita, tapi yang paling Keren. keren, Wow Kak Yun, paling wow Kak paling Yun. keren. Wow. Kita pernah jadi juara umum lomba penjelajahan penggalang sekota Surabaya. Keren. Itu tahun 2017. Juara umum lomba penjelajahan penggalang tingkat Kota Surabaya. Kota Surabaya. Jangan salah, Hmm? bukan satu kali kayaknya Kak Jadi Yun ya. dua kali kita Tapi dan dua kali. lomba Keren, penjelajahan keren. juga kita mendapatkan juara Umum juga. juara umum tahun 2019. Berarti tahun 2019 juga sama Yeay, tahun sama 17. 2017. Oh, 2 kali. Hebat. Harusnya 2020 tapi karena nggak ada lomba Ya, nggak kita bisa. akan pandemi. Nah, itu satu di antara prestasi yang begitu banyak. Nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu lagi nanti akan bincang-bincang secara detail, secara rinci kita akan jelaskan, kita akan kasih tahu mencari tahu tentang prestasi apa saja yang telah diraih oleh Pramuka Ujung 9. Nah, sekarang ini kan di tengah pandemi kakak-kakak ya. Di tengah pandemi kira-kira apa sih sumbangsih Pramuka terhadap ya lingkungan sekitar, terhadap kota Surabaya, terhadap lingkungan di SDN Ujung 9 mungkin kira-kira apa yang bisa dilakukan tentang di masa pandemi? Oke, Kak Fu, saya Ya. akan menjelaskan dulu apa yang bisa dilakukan adik-adik penggalang dan siaga Oke. yang ada di rumah sebelum nanti Kak Yuni akan menjelaskan kiprahnya pramuka secara umum. Iya. Yang pertama, adik-adik untuk yang siaga, kalian bisa berbuat sekecil apapun dan semudah apapun. Misalnya cukup dengan membantu orang tua. Kemudian untuk yang penggalang lebih keren lagi di Dasa Dharma. Masih ingat singkatannya Ta Cinta Paparera Hedi Besu, khususnya di disiplin. Saya nggak apa. Ta Cinta Paparera Paparela. Hedi Hedi Bersu. Ya itulah. Nanti ada tagnya deh. Oke, yang paling utama di masa pandemi yang Kak, Ya. disiplin. Disiplin. Nah, Oke. disiplin itu bukan hanya disiplin mencuci tangan, kemudian disiplin menjaga jarak, kemudian disiplin memakai masker, tapi lebih dari itu adik-adik harus disiplin menjaga diri dan Ya. keluarga. Disiplin untuk berbuat baik. Betul. Tetap berbuat baik, tetap berusaha berguna sekecil apapun sekecil ya. apapun. Nah, disiplin di situ bisa dijabarkan secara luas dan bisa diamalkan melalui diri kita sendiri, Iya. mengajak teman-teman dan itu Oke. sudah wow dan luar biasa. Oh. Kak Yun, itu tadi kalau secara kecil yang bisa Ya. dilakukan adik-adik ya. Sekarang Iya. Kak Yun, pramuka yang di Surabaya. Kalau di Surabaya kemarin baru-baru ini di Kuarcap Iya. ya, Kuartir Cabang Surabaya. Kuarcap itu berarti tingkat kota ya. Iya, Kota. Oke. itu mengadakan donor darah. Donor darah. Kemudian yang baru-baru ini juga mengadakan vaksinasi. Vaksin. Nah, seperti Yang ini salah satu informasi saja bahwa kita sudah divaksin 2 kali, ya kan? Oke, Jadi kita pastinya insya Allah- sehat, Bapak insya Ibu Allah guru sehat, duluan. insya Allah Oke. sehat, usaha kita. Ya, itu Ya. Kak Fu ya yang bisa dilakukan di masa pandemi. Jadi Oke. adik-adik tetap semangat berbuat baik, Betul. tetap semangat untuk menjaga kesehatan dan Ah, tetap dengan semangat 5M-nya itu. dan tetap semangat yang paling penting tetap semangat belajar dengan disiplin yang tinggi sehubungan dengan Hari Pramuka ini. Oke, jadi memperingati Hari Pramuka karena kita nggak bisa upacara mungkin. Jadi ya itu tadi yang disampaikan oleh Kak Erni, berbuat baik di mana saja, apapun itu, sekecil apapun. Itu salah satu pengamalan disiplin ya Oke, di betul. Dasa Dharma Pramuka. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah banyak bincang-bincang masalah sejarah di dunia tentang kepanduan, kemudian pramuka di Indonesia, tingkatannya dan segala macam sampai tadi ada prestasi yang sangat wow dari pramuka-pramuka SDN Ujung 9. Nah, sekarang yang terakhir ini kira-kira ucapan mungkin dari Kak Erni, kemudian Kak Aris dan Kak Yuni tentang hari ulang tahun. Jadi silakan mengucapkan dirgahayu atau bagaimana, saya persilakan. Oke. Setelah itu kita tutup acara ini. Oke, terima kasih Kak Fuad. Adik-adik sekalian, kakak-kakak pembina yang berbahagia, saya Hermi Kusminarti, pembina pramuka di SDN Ujung 9, mengucapkan dirgahayu pramuka yang ke-60, tetap jaya dan banyak berbuat kebaikan untuk Indonesia kita. Oke, Kak Oke, Aris. dari saya Kak Aris
juga menyampaikan selamat ulang tahun untuk pramuka, gerakan pramuka di tingkat nasional, di tingkat daerah, kota, khususnya di tingkat sekolah. Terutama kepada adik-adik Siaga Penggalang, selamat merayakan hari ulang tahun pramuka yang ke-60. Tetap semangat, tetap berbuat baik, jaga kesehatan untuk kebaikan kita bersama. Kak Yuni terakhir. Dari saya selamat ulang tahun Dirgahayu Pramuka Indonesia, ikhlas bakti bawa laksana, semangat. Oke. Itu ada ucapan selamat dari ulang tahun untuk pramuka dari Kak Erni, dari Kak Ari sama Kak Yuni. Sebenarnya masih banyak kakak-kakak yang lain di SDN Ujung 9, tapi karena waktu, karena tempat dan kondisi mungkin yang kita shoot ya, yang kita ajak bincang-bincang cuma beliau-beliau bertiga. Tapi nanti kalau kalian sudah sekolah ikut pramuka akan berjumpa dengan kakak-kakak yang lain yang tidak kalah kerennya, yang tidak kalah pinternya. Untuk itu kita berdoa kepada Allah semoga pandemi ini lekas hilang. Amin. Kita lekas ketemu sama anak-anak ini, sudah kangen, sudah hampir 2 tahun lebih. Nah, itu harapan kita bersama agar pandemi ini cepat selesai. Amin. Semua bisa beraktivitas normal, anak-anak bisa bersekolah, kami bisa membina kalian di sekolah. Seperti itu kakak-kakak ya. Terima kasih Kak Erni, Terima kasih, Kak Aris, terima kasih, Kak Yuni juga terima Sama kasih. anak semua. Ya, kita tutup dengan tepuk pramuka ya. Tapi Oke. sebelumnya Kak Fuad tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka.